Ini hal yang betul-betul pertama kali gue alamin. Di saat gue ngecamp itu ada jenazah. Jujur ya, sesak banget karena ini betul-betul yang membuat gue itu tuh rasanya pengen gantungin sepatu. Di atas gue tuh ada yang ketawa gitu kayak hihihi. Itu berkali-kali dan bikin gue tuh merinding banget. Di situ gue perlu dikasih tahu bahwa pada saat maghrib itu perbatasan dua dunia. Si korban itu udah ngeluarin cairan darah dari hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat terima kasih banget buat kalian semua yang udah mensupport Besok Pagi sampai saat ini. Tanpa dukungan kalian, kita bukan apa-apa nih. Nah, sebelum masuk ke cerita, kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, seorang perempuan, pendaki juga, dan yang pastinya mempunyai cerita pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, langsung aja kita sapa narasumber gue kali ini. Halo, Kak Ken. Halo. Apa kabar? Baik. Lu sekarang masih aktif mendaki gunung gak sih? Untuk dalam waktu sekarang ini nggak aktif karena memang punya trauma sendiri. Nah, trauma ini yang akan gue ceritain nanti. Ke teman-teman semua ya? Ya, ke teman-teman semua. Kalau gue boleh tahu nih Kak Ken, lu waktu itu mengalami kejadian pengalaman yang mungkin sampai sekarang nggak lu bisa lupain lah ya. Saat di gunung mana nih? Di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru? Di Gunung Semeru. Nah, lu mengalami kejadian apa aja tuh? Banyak banget gue ngalamin kejadian di situ. Dan di Gunung Semeru itu yang betul-betul pendakian bikin gue tuh mau gantungin sepatu. Itu. Saking traumanya? Saking traumanya. Karena ada beberapa yang gue lihat, mungkin kalau gue melihat sosok-sosok apa itu mungkin sudah biasa. Tapi memang betul-betul gue menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang ada. Pendakian 2015 di Semeru ada beberapa tragedi yang mungkin sampai saat ini teman-teman nggak bisa lupain ya. Iya. Ini sangat viral banget di media sosial, di televisi, bahkan berita acara udah tersebar di mana-mana. Ya. Oke nih, sebelum masuk ke cerita buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Nah, Kak Ken ini juga mempunyai bisnis nih. Buat lo mungkin yang penasaran sama bisnis Kak Ken, bisnis lo apa Ken? Ada bisnis, yaitu frozen food. Bisa di-follow dan juga untuk ngikutin. Siapa tahu ada diskon-diskon. Dan juga ada promo-promo. Di-follow namanya Hola Risola. Hola Risola. Nah, kalau boleh tahu Instagram lu apa nih biar teman-teman yang masih penasaran sama lu? Oke, Instagram aku ada di Hola Candela. Nanti bakal gue cantumin semua ya di link deskripsi. Nah, buat kalian semua yang mungkin pengen nyoba-nyoba frozen food dari Kak Ken, nanti juga bakal gue cantumin di deskripsi. Lu bisa lukit-lukit lah. Di situ harganya terjangkau, kualitasnya oke lah ya. Oke. Nah, tenang aja. Sebelum masuk ke cerita, buat kalian semua yang mempunyai cerita mistis pendakian khususnya cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi, lu bisa langsung DM Instagram Besok Pagi, besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Oke nih Kak Ken, mungkin tanpa berlama-lama waktu ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ceritanya di sekitar pertengahan lewat dikit di tahun 2015, yaitu di bulan Agustus. Gue lupa untuk tanggalnya berapa. Dan pada saat itu gue mendaki cuma berlima, 4 orang laki-laki dan gue itu perempuan sendiri. Oke. Pada saat gue ke Semeru itu gue naik kereta. Di situ ternyata di belakang seat kita ketemu sama 2 orang pendaki. Itu suami istri. Ketemu 2 orang pendaki itu, kita kenalan di situ, kita berlanjut, ternyata kita punya tujuan yang sama. Setelah kita punya tujuan sama, kita juga beli logistik. Lalu kita dijemput sama jeep, yang penyewa jeep. Kita dijemput di situ karena kita udah sampainya itu udah malam banget. Udah malam ya. Kira-kira sampainya itu udah malam, jadi kita disaranin untuk nggak mendaki. Karena udah malam, akhirnya kita disaranin
untuk nginep di tempat si penyewa jeep ini. Kita nginep di situ. Si penyewa jeep ini ada beberapa cerita-cerita mistis sendiri yang udah disampaikan ke kita gitu. Memang sebelum kita mendaki itu rasanya Semeru itu tuh kayak punya mistis sendiri. Entah, nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya dia cerita bahwa banyak cerita-cerita mistis, tapi bukan di Semerunya, di tempat nginep dia. Kita sempat ditakut-takutin, tapi memang tempat nginepnya itu agak mistis sih, di bagian di kamar mandi. Akhirnya di situ sempat gelisah banget, agak sulit tidur. Rasanya tuh setengah hati banget gitu, setengah hati untuk gue ini harus daki ke Semeru atau enggak gitu kan. Gue ini harus daki atau enggak, tapi gue nggak mungkin mau ngecewain teman-teman gue yang lain. Sampai pada akhirnya gue memberanikan diri, ayo gue itu pasti bisa gitu. Akhirnya kita tidur sebentar, menjelang pagi kita foto dulu di depan jeep. Fotonya ada, nanti bisa di-share. Itu kita mendaki berlima, ditambah 2 orang, jadi kita bertujuh. Setelah kita mendaki, kita sampai di Ranupani. Kita di situ di briefing. Ranupani kayak aula gitulah, kayak aula gitu. Kita di briefing di situ. Gue sempat bingung, kenapa sih mesti di briefing di Ranupani nih gitu, ada apa lagi nih gitu. Gue selalu tanda tanya besar dan banyak tanda tanya di dalam diri gue gitu. Sampai pada akhirnya kita di briefing. Setengah kita di briefing itu ada rombongan masuk, mereka tuh berisik banget. Mereka ketawa-ketawa, mereka bercanda-bercanda, yang harusnya mereka tuh kan kayak menghargai bahwa di situ benar-benar briefing untuk kita tuh keselamatan kita buat naik nanti kan. Akhirnya mereka tuh cuma ngikutin setengah briefingnya, nggak lama itu selesai. Kita mulai siap-siap untuk nanjak. Kita repack lagi di situ bareng-bareng, terus kita pergi masing-masing ke toilet. Di situ kita siap, kita ngeyakinin semua satu sama lain bahwa kita tuh harus siap naik. Sampai pada akhirnya kita naik itu jujur ya sesak banget karena ini betul-betul yang membuat gue itu tuh rasanya pengen gantungin sepatu gitu pada saat itu. Kita naik, pada saat naik itu jam 10 atau jam 11 siang. Terus kita lihat ada pelang selamat datang di Gunung Semeru. Kita foto dulu di situ. Kalau nggak salah itu panas banget. Itu jalan agak sedikit setapak, tapi kita masih happy aja di situ. Terus kita jalan, yang gue inget itu adalah kita sampai di pos, entah gue lupa itu pos berapa. Gue sampai di situ, gue ketemu lagi sama rombongan yang pada saat gue briefing itu yang berisik gitu. Mereka nggak menghargai pada saat ada briefing di situ. Oke. Di situ kita makan semangka, ketemu semangka tuh kayak segar banget ya kan. Kita kayak seger banget. Terus mereka tuh sambil masih ketawa-ketawa dan ngomong yang seharusnya itu nggak diucapin. Sembarangan lah ya. Sembarangan banget. Itu betul-betul sembarangan banget, dan gue eye contact sama teman gue gitu. Tapi mereka, akhirnya teman gue itu bilang dengan nada pelan banget ngomong gini, diemin aja gitu. Sampai pada akhirnya kenapa perhatian gue ke situ terus, gue berpikir ini kok orang sembarangan banget, ini apa yang gue salah, sikap gue yang terlalu diem, atau mereka yang kok gue kayak takut untuk berbuat seenaknya gitu. Gue kayak masih diingetin gitu. Akhirnya kita lanjut lagi untuk hiking. Kita lanjut lagi, kita ngobar waktu karena udah siang. Kita ngobar waktu supaya sore itu kita bisa ngecamp di Ranu Kumbolo 1. Kita ngecamp di situ
sebelum kita ngecamp, kita jalan, itu udah maghrib. Gue jalan dengan santai sampai pada akhirnya langkah gue itu di stop sama 2 temen yang berbarengan sama gue, yang kita ketemu itu di kereta. Itu ketemu di kereta, mereka pasangan suami istri. Si kakak itu bilang, stop Ken, sini dulu, kita duduk dulu di sini. Dan itu gue nggak ngerti itu kenapa ya gue disuruh stop gitu. Sampai pada akhirnya di depan gue itu ada jembatan merah. Di depan gue itu ada jembatan merah, dan itu gue baru ingat bahwa jembatan itu adalah jembatan yang sempat di briefing di bawah di Ranupani. Jembatan itu ternyata jembatan mistis yang kalau ini pada saat jam tertentu itu nggak boleh dilewatin. Nah, ternyata saat jam tertentu itu pada saat maghrib, di situ gue perlu dikasih tahu bahwa pada saat maghrib itu perbatasan 2 dunia. Itu gue kayak menganggap, oh ya udahlah, gue menghargai bahwa memang ada 2 dunia di antara kita dan alam yang lain. Oke, di situ kita berhenti. Itu betul-betul di depan kita banget. Itu jembatan merahnya. Di situ kita ketemu lagi orang yang open trip. Anak-anak yang open trip, mereka masih muda-muda dan satu ibu-ibu. Dan gue bertanya dalam hati, bukannya ini nggak boleh ya dilewatin? Pada saat briefing katanya udah dikasih tahu, gitu kan? Mereka foto-foto di situ, mereka ketawa-ketawa, mereka sempat duduk di situ, sampai pada akhirnya gue melanjutkan perjalanan setelah maghrib. Gue melanjutkan perjalanan setelah maghrib, gue ketemu dengan aliran sungai di bawah gue, dan jalan itu betul-betul setapak. Itu nggak ada penerangan sama sekali, itu nggak ada penerangan, betul-betul gue cuma mengandalkan headlamp. Tapi dalam perjalanan itu headlamp gue turunin ke bawah. Di saat gue nyebrang itu kayak ada suara yang betul-betul kayak besar banget kanan kiri, kayak gitu kan. Itu berkali-kali dan bikin gue tuh merinding banget gitu kan. Gue betul-betul merinding ceritain ini. Akhirnya setelah gue ngelewatin, kita jalan masih pakai keril, kita tanpa berhenti, kita benar-benar sama-sama, kita saling cek satu sama lain, di belakang kita, di depan kita. Akhirnya saat gue jalan itu di atas gue tuh ada yang ketawa gitu, kayak kayak gitu. Dan gue ngeliat teman, gue jadi merinding banget. Gue ngeliat temen gue itu kok pada biasa aja. Ini apa gue yang kelainan atau gimana? Tapi gue gak mau untuk ngeliat ke atas, karena begitu gue lirik ke atas sedikit gitu, gue lihat ke atas ternyata itu ada sosok putih, betul-betul kayak jubah panjang. Dan wah, kayaknya gue tahu itu sosok apa. Kayak gue tahu itu. Kalau misalnya gue ngeliat ke atas, dia tahu gue lihat dia, gue takutnya dia itu ngikutin gue. Sepanjang perjalanan dia ngikutin gue takut banget gitu. Sampai pada akhirnya yang sosok di atas itu gue lewatin gitu aja, tapi dia masih ketawa. Saat gue sama rombongan sudah jarak ya 3 meter, 5 meter, dia masih ketawa gitu. Dia tuh pengen kayak kita tuh tahu dia tuh ada. Ya, dia tuh pengen kita tahu dia itu ada, kayak pengen diperhatiin atau mau komunikasi atau apa, gue nggak tahu. Tapi untuk hal itu gue belum siap gitu. Entah teman gue ada yang lihat atau enggak, tapi itu gue merasakan itu. Setelah gue jalan, akhirnya kita sampai bukan sore lagi, kita udah malam di Ranukumbolo 1. Di Ranukumbolo 1 itu betul-betul angin tuh kenceng banget, itu kayak muter. Angin kenceng itu muter, dan akhirnya gue sempat berdiri dan gue bengong. Gue di pukul pundak gue sama teman gue untuk, Ken, cepetan bikin kopi gitu. Karena mereka ini gue banget ya, menjaga gue banget. Gue perempuan sendiri selalu.
setiap hiking itu gue perempuan sendiri bersama mereka gitu. Akhirnya gue bikin kopi, teman gue yang laki-laki bangun tenda, dan satu laki-laki ini ambil air di Ranu Kumbolo 1 kalau nggak salah. Di situ tuh ada toilet dan gue kebelet banget pipis. Gue nggak berani untuk, kayaknya kok gue setengah hati untuk gue masuk ke toilet itu. Namanya itu kan ruangan, gue nggak berani untuk gue sendirian. Gue nggak berani sampai pada akhirnya gue pipis dianterin temen gue itu di alang-alang yang tinggi. Gue di alang-alang yang tinggi, temen gue ada yang ngasih tahu kalau misalnya kan kalau pipis jangan nengok ke belakang, Oke. Gue nggak nengok ke belakang, tapi tuh kayak ada yang jagain gitu, dan ada yang ngeliatin gue dari depan. Itu bener-bener kayaknya, tapi kayak gue ngerasain banget itu kayak ada apa nih sama Semeru, apa cuacanya begini, apa ini. Gue selalu bertanya-tanya, kok ini terlalu ekstrim banget gitu. Gue sempat setengah hati. Akhirnya gue berpikir, aduh, kalau ada terjadi apa-apa gue harus ikhlas. Dan lu pasrah pada saat itu ya? Gue betul-betul pasrah karena gue ini perempuan sendiri, dan gue takut kalau apa yang gue lihat mereka tahu, mereka itu diketahui keberadaannya, karena gue melihat mereka gitu, dan gue belum siap untuk komunikasi sama sekali. Gue belum siap. Akhirnya gue bikin kopi di dalam tenda, itu angin tetap kencang, kita tidur sampailah besok pagi kita lanjutin perjalanan. Itu lewatin tanjakan Cinta, terus juga kita turun lagi ke Rorombo, lapangan luas yang ada ilalangnya tinggi-tinggi. Pada saat gue di Rorombo, gue sempat berdiri di situ. Dan gue berpikir kalau gue sendirian di sini gimana ya, gitu. Gue benar-benar ngeliatin, gue muterin badan gue lihat ke atas. Oh gila, ini luas banget dan bikin gue nih homesick. Ini ada apa nih? Energi dari Semeru nih buat gue nih ada apa gitu. Gue bertanya-tanya terus dalam hati gue nih, kayak ada apa, kayak ada sesuatu nih akan terjadi gitu. Tapi gue nggak mau mempercayakan itu gitu, karena kan bisa jadi apa yang gue pikirin itu adalah kejadian gitu kan. Setelah di Rorombo, gue naik sedikit ke atas, gue ketemu sama penjual, tukang jajanan di situ. Gue sempat jajan di situ, gue makan semangka lagi sambil duduk di bawah pohon. Pandangan gue nih terarah ke anak-anak open trip yang lewat. Mereka lewat lagi di depan gue gitu. Mereka lewat lagi sampai pada akhirnya dia lagi gitu kan. Gue sempat pikir gitu, lanjut, udahlah, gue gak mau pikirin lagi. Gue lanjut perjalanan sampai di Jambangan. Gue sampai di Jambangan, gue sempat foto-foto di situ, karena udah mulai kelihatan nih Semerunya. Di situ gue udah semangat, excited, pasti bisa sebentar lagi. Dari situ udah spirit gue ada lagi untuk gue pasti bisa sampai atas gitu. Gue lanjut lagi, sampailah di Kalimati, rombongan. Kita nge-camp di situ, kita persiapin diri, siap-siap, terus kita istirahat untuk summit. Ternyata teman gue itu ada yang sakit. Gue sempat kayak, aduh, gue nih pengen naik tapi temen gue ada yang sakit, nggak mungkin gue tinggalin. Tapi gue nih pengen naik. Berat hati loh di sana ya. Berat hati, antara setengah hati, antara penasaran, antara berat hati, takut banget gitu kan. Akhirnya begitu tahu teman gue sakit, akhirnya ada beberapa, kita bagi dua bagian. Kita bagi dua bagian, ada beberapa orang untuk jagain teman gue, ada yang summit, sampai pada akhirnya mereka yang summit, gue sempat ikut summit. Terus gue tertinggal sama rombongan yang lain, sama rombongan gue yang sedikit itu gue tertinggal. Terus gue balik berdua, akhirnya gue balik berdua itu dalam
cuaca yang masih gelap banget. Gelap banget, dan gue inget kayaknya ini yang di briefing deh, gue tuh nggak boleh lewat sini karena di sini nih tempatnya hewan-hewan buas nih melintas gitu. Itu sempat ada 2 jalur, ini ke kanan apa ke kiri. Akhirnya gue ketakutan di situ, dan di situ banyak banget, di situ banyak yang jaga. Di situ tuh banyak banget yang jaga, kanan kiri gue, gue merinding. Akhirnya gue bilang, nih ke kanan apa ke kiri nih? Kita sempat diem di tengah, ayo cepetan, ini ke kanan atau ke kiri gitu. Akhirnya kita pilih jalan, kalau nggak salah kita ikutin jalan aja. Kita ikutin jalan, akhirnya kita sempat salah jalan sedikit. Kita pindah lagi jalan, kita pindah jalur. Begitu kita ketemu tenda, wah seneng banget kita di situ. Senang, kira kita istirahat. Teman gue nanya, yang lain kemana? Masih lanjut naik. Yang lain kemana? Mereka lanjut naik. Kita turun. Kita nggak cerita apa-apa. Kita istirahat di situ, dan gue nanya teman gue gimana kabarnya, dia masih gak enak badan. Sampai pada akhirnya gue tunggu teman gue istirahat, dan nggak tunggu teman gue tuh pada balik dari atas. Kok mereka udah pada balik gitu? Gue nggak tahu teman gue ini sampai atas atau enggak ya. Beberapa orang kayaknya nggak sampai atas, karena begitu setengah jalan itu ada tragedi. Di situ. Itu perempuan kena musibah, dan juga laki-laki. Mereka sampai atas, mereka sempat ngalamin kejadian itu batu gelinding dari atas. Batu itu terpecah. Jadi sebelum batu itu kena si korban, mereka udah sempat aba-aba ke kanan, berarti batu itu ke kiri, batu itu ke kanan, sampai pada akhirnya batu itu terpecah kena si perempuan ini, dan akhirnya perempuan ini tuh meninggal. Semua panik, mereka teriak untuk cari P3. Siapa yang bawa kotak P3? Ini cerita ya, ini gue dengar cerita lanjutan. Siapa yang bawa kotak P3? Itu nggak ada. Sampai pada akhirnya ada yang nanjak, mereka bawa kotak itu, dan kotak P3 itu cuma kotak yang seadanya isinya. Si korban itu udah ngeluarin cairan darah dari hidung. Udah gitu akhirnya nggak terselamatkan. Mereka katanya meninggal di situ, sampai pada akhirnya ditutupinlah pakai bendera merah putih gitu, karena beberapa pendaki ada yang, salah satunya ada yang bawa, dia ditutupin. Meninggal, ada beberapa yang lanjut gitu, dan ada beberapa yang di stop di bawah untuk turun karena ada kejadian ini. Ternyata begitu sampai turun, gue diceritain bahwa begini tragedinya, dan gue salah satunya apa yang gue bertanya-tanya ini adalah terjawab, akan ada terjadi sesuatu hal seperti ini gitu. Dan gue bersyukur bisa menjaga sikap gue selama gue perjalanan itu. Akhirnya homesick gue hilang, tapi di situ jadilah suasana yang betul-betul kayak mencekam banget. Karena di saat turun nggak lama jenazah itu turun, dibawa oleh para pendaki, dan itu nggak jauh, cuma beberapa tenda dari tempat tenda kita. Jadi ada di kanan dan di kiri. Ternyata korbannya itu bukan cuma satu, jadi ada beberapa. Dan ternyata ada juga yang patah tulang, dan juga ada yang sampai mau jatuh ke jurang. Dia sempat bertahan, tapi akhirnya dia selamat, dia diketemuin selamat, dibawa lagi ke bawah, dan kita di situ dibilang untuk cepat-cepat turun.
gitu. Tapi kita sempat bermalam dulu di situ semalam. Suasana betul-betul mencekam banget, semua pada sedih. Dan setelah paginya kita lanjutin perjalanan karena tidak boleh lama-lama di situ. Itu ternyata yang kasih informasi itu adalah mereka yang open trip. Ternyata yang open trip ini ada beberapa temennya yang kena musibah. Ada yang kena musibah, mereka yang patah tulang. Oh, yang open trip ini berarti yang betul-betul yang gue lihat pada saat di bawah, di Ranupani, di pos, di Cemoro Kandang. Oh, berarti dia orangnya. Di situ gue kayak gelisah banget, kayak nggak bisa tidur gitu. Ini hal yang betul-betul pertama kali gue alamin. Di saat gue ngecamp itu ada jenazah di situ, ada yang sedih nangis, ada yang ngaji di situ untuk temennya yang udah wafat gitu. Gue bingung apa yang harus gue lakuin. Gue bingung, gue perempuan sendiri dan gue selalu dijaga sama temen gue untuk tidak bengong di situ, untuk gak bengong, jangan sampai gue lepas kendali di situ. Akhirnya gue selalu diawasin, kita besoknya turun sampai lagi di Cemoro Kandang. Gak lama di Cemoro Kandang itu yang patah tulang itu dibawa dengan tandu seadanya yang dibuat. Dan juga dibantuin warga situ sama ranger juga yang udah naik. Kita turun, dia tuh gue sempat dengerin tangisan dia, betul-betul sakit gitu. Gue sebagai teman pendaki, walaupun gue nggak kenal, gue sedih banget gitu ya, kasihan. Gue ngebayangin apa yang terjadi kalau misalnya sama gue ini gitu. Dan beruntungnya ini teman gue ini sakit itu betul-betul pertanda banget dari Tuhan bahwa kita nggak lanjutin perjalanan. Tapi bukan berarti si korban ini adalah yang kena sialnya gitu. Balik lagi ya, takdir nggak ada yang tahu. Balik lagi, takdir itu nggak ada yang tahu. Dan gue kayak berpikir, oh ternyata naik gunung ini seperti biografi itu orang pergi haji gitu ya. Kita tuh betul-betul dengan hati yang bersih, menyatu sama alam. Kita tuh betul-betul belum tentu kita bisa naik, tapi kita bisa pulang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa sampai puncak. Betul. Dan sampai saat itu pikiran gue untuk gue hiking sampai puncak itu terputus. Dalam arti, oh ternyata naik gunung itu bukan berarti kita harus sampai puncak. Tapi kita betul-betul kayak perjalanan perjalanan spiritual. Nah, itu yang gue dapat, perjalanan spiritual di mana gue harus melatih emosi gue untuk bisa berbagi sama teman-teman gue, dari perjalanan, dari makanan, logistik, apapun itu. Gue harus menghargai teman gue gitu, dan menghargai yang berada di alam itu, yang berbeda dengan alam gue gitu. Baik itu juga hewan-hewan liar yang ada di situ. Oke, lanjut lagi sampai kita turun. Saat kita turun itu kita berbarengan sama jenazah itu dan sama berbarengan sama mereka yang kecelakaan kena patah tulang. Mereka kena kecelakaan. Kita turun, kita sampai di Ranukumbolo. Sampai Ranukumbolo, kita tidur di situ, kita istirahat karena sebelumnya udah di sounding untuk ayo cepet-cepet turun sekarang juga. Nah di situ pada protes, kita nggak bisa turun, perjalanan tuh masih jauh. Perjalanan masih jauh, kita minta waktu untuk kita bermalam stay di Ranukumbolo itu. Di Ranukumbolo itu suasana balik lagi mencekam banget mencekam. Betul-betul situ semua tuh pada kayak sedih. Mereka kayak betul-betul kayak nggak percaya. Ini tuh kayak udah kejadian tuh kayak nggak percaya gitu. Oh ini nih yang ada di dekat kita nih, kejadian ini gitu.
gue tuh kayak ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak masih ada sama gue untuk balik. Itu kayak satu tenda tuh gue betul-betul bersyukur banget. Di situ kita ngecamp lagi, kita jadiin satu lingkaran tenda sama yang lain, dan itu nggak banyak untuk yang nenda di situ. Mereka yang betul-betul nggak sampai untuk melanjutin perjalanan cepet. Kita ngecamp di situ jadi satu supaya nggak ada lagi yang hilang atau bagaimana kita terpisah. Kita istirahat di situ. Besoknya kita lanjutin perjalanan. Sampailah kita di bawah Ranupani. Kita sampai di Ranupani, kita dapat telepon dari orang yang sewain kita jeep. Dapat kabar kalau ada yang kecelakaan, gimana semua gitu. Ya alhamdulillahnya kita tuh semua tuh selamat. Nah, yang sewain kita jeep itu khawatir banget. Gitu, kita baru dapat signal, dan di situ di pos itu gue ingat banget, gue kabarin orang tua bahwa gue dalam perjalanan pulang selamat. Gue melanjutin perjalanan lagi, tinggal satu pos lagi. Sampailah di Ranupani, kita di situ dijemput sama yang sewain kita jeep. Pokoknya pas kita turun itu pas banget, kita udah sore banget, nggak lama kita ambil cerita-cerita kejadian di atas yang kita alamin sama yang sewain kita jeep. Sampai pada saatnya kita tungguin bahwa kok kayaknya nggak datang jenazahnya, kok nggak lewat-lewat gitu. Ini ada apa ada kendala atau apa? Kita di situ nggak lama Pak, itu pas banget maghrib. Itu ada beberapa mobil jenazah, beberapa ambulans itu lewat. Nah, itu yang membuat gue tuh kayak nge-freeze, terus gue kayaknya gantungin sepatu aja di sini. Gue kayaknya nggak mau ini lagi, nggak mau naik gunung lagi. Gue bilang di situ. Sampai sekarang bukan? Sampai sekarang. Tapi setelah kejadian itu, gue sempat naik gunung sekali lagi. Nah, itu sempat jadi narasumber di sini, teman gue itu si Kodri. Akhirnya, tapi itu udah bener-bener kayak setengah hati banget. Dan gue diomelin sama teman gue bahwa kalau naik gunung tuh nggak boleh lo setengah hati, lo yakin, lo harus yakin gitu, karena itu bukan perjalanan yang main-main. Ya udah, sampai akhirnya gue turun dan gue nggak mau naik lagi gitu. Dan poin yang utama di sini gue pengen tangkap cerita lu adalah puncak bukan tujuan utama. Yes. Dan poin yang utama adalah kembali ke rumah dengan keadaan selamat lah ya. Thank you banget nih Kakek, lu udah mau berbagi cerita di Besok Pagi. Semoga cerita yang lu angkat kali ini teman-teman bisa mengambil sisi positifnya ya. Dan tragedi musibah saat pendakian lu di Gunung Semeru, terutama buat almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan teman-teman yang merasakan kejadian itu semoga tidak kapok juga nih, karena setiap perjalanan pendakian gunung kita nggak tahu ya kan. Dan ya, ada kalanya sebelum pendakian kita harus punya kayak ilmu pendakian gunung itu penting banget, mental, fisik, serta attitude dan sopan santun nih. Karena gua mengulas cerita lu sebelumnya ini ada beberapa rombongan, gua nggak mau sebutin itu ya, yang ngomongnya sembarangan dan dia mengalami musibah tersebut. Iya. Nah, oke, Ken, di perjalanan lu di Semeru nih, lu sempat mengalami kayak ada keganjilan. Iya. Terutama lu melihat ada pas waktu briefing ya. Iya. Lu melihat salah satu rombongan yang datang telat dan ngomong barbar nih. Oh iya. Sembarangan. Dan lu bertemu lagi di jalur pendakian. Setelah itu masih dengan logat yang sama kan, sembarangan ya? Masih. Dan mereka suka buang sampah tuh sembarangan setelah makan semangka itu. Oh, bukan omongan aja yang sembarangan, ternyata apa juga buang sembarangan juga. Buang sampah sembarangan. Nah, yang gue pengen ulas nih perjalanan mistis lu nih saat menuju Ranukumbolo. Yes. Di sini lu sempat melihat adalah satu sosok yang dimana gue bisa katakan kuntilanak lah ya. Iya. Itu jelas banget kan? Sangat jelas. Dia jelas. Gue lihat ke atas. Tapi gue nggak mau, dia tahu kalau gue itu tahu ada dia, gitu. Dan di Ranukumbolo itu juga paginya gue duduk
di kayak sebatang kayu, itu fotonya ada. Itu ada di ujung kayu itu ada burung. Saat gue mau pegang, temen gue dari jauh itu dia itu lagi asik foto-foto, samperin gue dan teriak, "Ken, jangan dipegang Ken," gitu. Tapi sampai sekarang tuh gue nggak tahu itu tandanya apa, itu artinya apa, gue nggak tahu. Itu apa gitu. Berarti memang gue harus menjaga sikap gue juga untuk nggak sembarangan untuk mau gapai sesuatu atau apapun itu. Nah, setelah lu melihat sosok kuntilanak, lu kan sempet juga diketawain lah ya. Oh, iya? Dan ini sempet, gue tadi mendengar cerita lu sempet lama juga tuh lu durasinya. Itu cuma lu doang yang denger apa teman-teman lu yang denger semua? Teman gue nggak ada yang denger sama sekali. Biasanya ada satu teman gue, Indigo, dia selalu lihat, tapi pada saat perjalanan hiking ke Semeru ini dia nggak ikut. Mungkin kalau dia ikut, dia pasti tahu. Nah, yang gue pengen ulas lagi nih Ken, saat lu pengen buang air kecil lah ya, di salah satu toilet, ada teman lu yang bilang jangan nengok ke belakang. Sampai sekarang lu tahu nggak sih maksud dari teman lu itu? Nggak tahu. Lu nggak nanya lebih detail lagi? Gue nggak nanya lebih detail dan gue nggak cerita tentang masalah ini sama temen gue. Makanya setelah gue dikasih tahu untuk minta jadi narasumber, itu gue baru kasih tahu yang sebenarnya cerita gue ini. Karena di saat itu kan gue perempuan sendiri, gue nggak mau dibilang kalau ngada-ngada atau gimana. Mereka takut ngajak gue lagi karena gue ini terlalu sensitif gitu. Tapi gue berpikir di saat dia nggak ganggu gue dan maksudnya nggak ngikutin gue selama gue perjalanan dan gue bisa jaga sikap, ya udahlah, gue harus menerima bahwa ada dunia lain selain dunia kita lah ya. Selain kita dunia harus kita hargai itu dan harus mempercayai itu ya. Ya. Nah, oke, lanjut perjalanan. Keesokan harinya nih ya, lo meneruskan untuk bergerak menuju Kalimati. Ya. Di Kalimati ini ada salah satu teman lo yang sakit lah ya. Sakitnya itu parah banget atau gimana Ken? Sakitnya pada saat itu nggak parah, dia kayaknya nggak enak badan gitu. Nggak enak badan? Dia nggak enak badan. Dan memaksakan untuk tidak ikut summit ya? Iya, nggak ikut summit. Cuma teman gue yang sakit itu ngerasa nggak enak banget sama yang lain. Karena perjalanan Semeru ini terjauh gitu. Dan menghabiskan budget yang nggak kecil juga. Nggak kecil juga dan waktu yang panjang gitu. Udah gitu dia nggak enak sama yang lain. Dia paksain untuk mau summit, tapi teman gue yang dua ini nahan dan untuk jaga dia gitu. Dan akhirnya dia ngerti. Nah, setelah lu summit ada beberapa tragedi atau musibah lah ya, yang nggak mau semua orang alamin. Di situ lu mau lihat ada seorang perempuan yang tertimpa batu. Ya. Dari atas puncak ya? Ya, itu dari atas puncak. Itu tadi lu sempat jelaskan bukan hanya perempuan aja ya korbannya ya, ada beberapa korban lain juga ya? Ya, ternyata korban-korban itu adalah korban yang ikut open trip. Itu. Dan di situ gue kayak dikasih tahu bahwa di alam bebas itu kita harus betul-betul bersikap baik, menjaga perkataan gitu, betul-betul hati kita tuh kayak harus bersih gitu, dan kita nggak boleh sembarangan gitu. Itu kayak kita mendaki itu kayak harus punya filosofi tersendiri gitu kan. Ternyata itu mendaki itu bukan sekedar bisa capai puncak, bisa foto di sana, bawa keril, itu banyak arti. Dan banyak makna yang bisa ngubah pribadi kalau gitu untuk bisa berbagi sama yang lain. Setelah ada tragedi tersebut, lo memaksakan untuk tidak ke puncak ya? Kak, sama sekali nggak mau. Dan lo kembali lagi ke Kalimati bermalam bersama mayat. Iya. Apa yang lo rasain selama itu? Itu mencekam banget dan gue rasanya mulai mendengar suara aneh-aneh di situ. Di samping mereka tuh teman-teman mereka yang terkena musibah, mereka tuh sempat ngaji di situ. Ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang ngaji di situ. Mereka gelisah. Bagaimana mereka itu ngabarin untuk supaya ranger itu sampai di atas bawa jenazah teman mereka gitu. Di situ mencekam, di situ pusing, tanda tanya makin besar, tapi sudah terjawab. Apa yang menjadi tanda tanya gue gitu selama ini, selama gue mendaki, ketakutan gue, homesick gue yang pengen pulang. Semeru itu bagi gue tuh kayak hidup
Dan betul-betul gunung hidup yang dari awal sebelum gue mendaki itu dia kayak punya cerita sendiri. Ya, saat gue di jenazah situ gue gelisah, gue nggak bisa tidur, gundah gulana banget. Mau bantuin juga bingung, bantuin apa gitu kan. Yang bisa kita lakuin itu adalah ya kita sama-sama nyemangatin satu sama lain gitu. Kita bantu doa juga, atau kita bikinin mereka yang sedih itu kayak minuman, entah itu teh atau kopi. Dan berkali-kali mungkin teman gue tanya kabar mereka itu baik atau enggak, kayak gitu. Dan situ teman-teman yang lain pendaki juga menetralisir keadaan lagi dengan beberapa kan ada yang trauma healing ya, lu jadi trauma healing juga teman-teman lo yang lain. Sangat, gue sangat banget trauma, dan gue betul-betul nggak mau. Selain di situ betul-betul mistis banget, dan situ kayak betul-betul nyata. Apa yang lu lakuin kayak lo itu akan terjadi, dan ternyata kayaknya ya setelah gue searching itu setiap tahunnya kayak ada korban gitu, ada korban di situ. Nah, akhirnya ada beberapa kayak informasi kalau semua pendaki yang ada di atas harus turun semua nih. Ya. Dan lu pada saat itu dan beberapa tim pendaki yang lain kayak nggak harus memaksakan harus turun juga ya, karena lu juga butuh istirahat ya. Iya, tapi kita panik karena kita betul-betul suruh turun, dan kita juga, gue takut ada sesuatu hal lagi terjadi. Apakah dari tim gue yang nggak bisa jaga sikap atau bagaimana gitu. Tapi sih alhamdulillah kita semua saling ingetin satu sama lain gitu. Di Ranukumbolo nih Ken, lo sempat membuat tenda melingkar gitu. Ya. Itu idenya dari teman-teman yang lain apa emang sontak buat lingkaran gitu aja? Gue lupa, kayaknya saat itu kita dikasih tahu sama tim yang barengan kita itu suami istri bahwa udah kita di sini, kita bermalam, kita istirahat, bikin aja tenda kita melingkar supaya kita bisa liatin nih ke kanan, ke kiri, kita ke depan kita bisa lihat gitu. Jadi kalau terus kita juga bisa bikin kita buka logistik kita di situ, kita saling sharing di situ gitu, karena panik. Jadi kita benar-benar nguatin satu sama lain, kita bisa cerita sambil kita bikin tenda, kita kumpul di situ. Oke. Sampai keesokan harinya ya, lu turun bersama jenazah. Yes. Bersama jenazah sampailah di Ranupani, lu mendapat informasi dari sewa jeep yang tadi lu jelaskan sempat khawatir juga sama tim lu ya kan. Nah, sampai pada akhirnya lu kembali pulang dengan keadaan, dan ini menjadi poin yang utama buat teman-teman semua, bahwasanya puncak bukanlah tujuan utama, tapi adalah pulang ke rumah dengan selamat, itu adalah yang utama. Ken, thank you banget nih ya, lu udah mau berbagi cerita buat teman-teman semua nih. Semoga teman-teman yang menonton cerita kali ini, gue mengingatkan kembali, bisa mengambil sisi positifnya. Dan kejadian ya pendakian lu di Semeru pada tahun 2015 ini sempat menjadi viral juga ya kan, di media sosial, di TV nasional itu sangat, wah gila, gue sampai kabarnya itu sampai tahu semua lah. Ya pasti tahu kejadian di tahun 2015 itu. Nah, buat teman-teman semua juga yang menonton, di sini kita panjatkan doa buat almarhum khususnya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya lagi ya. Nah, lo mengakhiri cerita nih Ken, lo punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua nih? Oke, gue punya pesan untuk teman-teman semua yang mau mendaki, kesaranin dari bawah untuk pamit sama keluarga. Itu bukan suatu hal yang sepele, tapi itu banyak kejadian karena mereka nggak pamit sama keluarga, mereka nggak ngabarinnya cuma pergi ke suatu kota, ke suatu daerah, tapi mereka nggak ngabarin kalau mereka hiking. Itu banyak yang kejadian mereka kecelakaan dan musibah yang di jalan. Musibah. Mereka banyak mengalami musibah, dan itu membuat mereka tuh tersadar bahwa kasih kabar itu adalah penting. Terutama orang tua lah ya. Terutama orang tua. Oke, dan gua agak sedikit tambahin, berulang kali gua selalu mengingatkan di akhir video bahwasanya attitude dan sopan santun perlu banget lu jaga. Dua hal itu bakal ngejaga lu juga dimanapun lu berada. Oke, dari gua mungkin itu aja Ken ya. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua yang menonton.
Yang buruknya buang jauh-jauh, lu bisa mengambil sisi positif dari cerita yang diangkat Ken kali ini. Dari gue Indra dan Ken, saksikan video-video selanjutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.